Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam sejahtera untuk kita semua. Ini materi lanjutan dari database administrator yang kemarin sempat tertunda. Jadi ini nanti materi kedua. Di sini kita akan mengenal dasar-dasar pengenalan SQL. Ya, jadi apa itu SQL? Kenapa SQL itu penting? Nah, di database mata kuliah database administrator ini, karena salah satu seorang database administrator harus mengetahui apa itu SQL. Ya, jadi kalau dia tidak mengenal apa SQL dan mahir memahami, berarti tidak dapat nanti dikatakan seorang database administrator yang baik. Ya, apa itu SQL? Jadi nanti di sini ada pokok pembahasan materinya, yaitu apa itu SQL, pengelompokan perintah SQL. Ya, jadi nanti SQL itu dibagi beberapa kelompok, ya DDL, DML, dan DCL. Kemudian SQL sebagai subbahasa, kemudian ada antarmuka SQL terhadap DBMS, Database Management System, kemudian elemen-elemen SQL, dan yang terakhir adalah integrasi dan relasi tabel. Ya, apa itu SQL? SQL kependekan dari struktur query language, yaitu bahasa query yang terstruktur. Ya, mula-mula didefinisikan oleh ISO International Standard Organization dan ANSI, ya, dikenal dengan sebutan SQL 86 awalnya. Kemudian SQL merupakan bahasa baku dari ANSI dan SQL, dan dia non-prosedural dan berorientasi himpunan, set oriented language. SQL adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Nah, dengan SQL kita dapat membuat basis data dan struktur tabel, kemudian melakukan input, update, delete data dari tabel. Kemudian kita bisa membuat query dari yang sangat sederhana hingga yang sangat kompleks menggunakan subquery di dalamnya. Ya. Kemudian SQL tersedia di beberapa hampir database relasional, ya, dari yang portable, contoh Microsoft Access, kemudian yang sudah berbasis client server kayak DB2, MS SQL, MySQL, Oracle, CBase, Informix, dan lain-lain. Ya, itu kenapa SQL sangat penting, karena dia memang terdapat di banyak database RDBMS. Ya. Kemudian software-software pengguna SQL, ya ini salah satunya tadi, yaitu engine-engine dari database-nya, DB2, Ingress, Informix, Oracle, Microsoft Access, kemudian Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, RDB, CBase, dan macam-macam. Ya, ini manfaatnya SQL. Jadi kalau kita nanti berhubungan dengan server, ya dari klien, komputer klien, terutama ini yang klien server, pada saat kita melakukan permintaan data, itu kita menggunakan query. Ya, query itu nanti kita menggunakan namanya SQL tadi. Ya, jadi kalau kita mau minta sebuah data, select, ya, bintang, from, ya kita mengambil dari semua kolom dari tabel mahasiswa, contohnya. Nanti di sini dari klien akan melakukan permintaan ke server, kemudian server akan memberikan data dalam bentuk baris. Ya, umpamanya saya akan mengambil semua data mahasiswa. Ya, select bintang from tabel mahasiswa. Atau nanti umpamanya melakukan kondisi, saya akan mengambil mahasiswa yang semester 5 saja. Jadi select bintang from tabel mahasiswa where semester 5. Contohnya seperti itu. Dan nanti bisa dilakukan banyak hal. Ya, itu berarti kita harus butuh bahasa SQL. Itu yang pengambilan data. Bagaimana cara melakukan insert? Ya, melakukan penambahan. Berarti kita melakukan insert into, melakukan penambahan data ke dalam tabel mahasiswa. Ya, nanti value-nya apa nih? Nick, name, nama, dan sebagainya. Begitu juga kita melakukan permintaan update. Saya akan menghapus nama, merubah nama mahasiswa dengan NIM 1122 umpamanya gitu. Berarti update tabel mahasiswa, ya, set nama sama dengan nanti nama yang akan dirubah, where name-nya sama dengan 1122. Nah, seperti itu contoh. Kemudian kita bisa melakukan permintaan delete.
Ya, delete from tabelnya, where yang akan di delete mana? Contoh mahasiswa dengan 1122. Delete from tabel mahasiswa where name sama dengan 1122. Jadi kita melakukan penghapusan data untuk name, penghapusan sebuah data atau baris di mana kondisinya yaitu name-nya mahasiswanya dengan nama dengan nilai 1122. Begitu juga dengan tadi update. Kita melakukan perubahan data dengan NIM 1122. Itu salah satunya manfaat SQL. Nanti banyak lagi itu yang dari sisi manipulation language. Jadi nanti ada namanya DDL juga, definisi bagaimana kita membuat tabel, create tabel, create tabel itu berarti membuat tabel baru, kemudian alter tabel berarti banyak create tabel mahasiswa, berarti kita membuat tabel mahasiswa. Alter tabel mahasiswa, kemudian nanti Anda tuliskan atribut-atributnya yang akan dirubah, nah itu bisa. Ya, seperti itu manfaatnya dari SQL. Kemudian ini salah satunya tadi pengelompokan perintah SQL. Ya, ini SQL adalah bahasa standar yang khusus digunakan untuk melakukan akses database relasional. Ya, DRDBMS, Relation Database Management System. Ya, itu yang sering dipakai biasanya ada bahasanya SQL. Yaitu perintah untuk mengelola database dikelompokkan menjadi ada 3. Ya, yang paling sering ya memang 3 sih, tapi memang nanti ada juga perintah-perintah SQL di luar ini. Ya, seperti itu. Yaitu DDL, Data Definition Language, DML, Data Manipulation Language, dan DCL, Data Control Language. Ya, DDL, Data Definition Language, itu seperti tadi yang saya ungkapkan, penggunaannya untuk penciptaan sebuah tabel, sebuah database, ya, sebuah perubahan database dan sebagainya, atau pembatasan atribut-atribut, penambahan, perubahan dan sebagainya. Jadi lebih ke penciptaan atau pembuatan atau penghapusan, lebih ke sana. Ya, definition. Ya, kemudian DML yaitu Data Manipulation Language, seperti tadi yang saya contohkan, yaitu contoh mau mencari biasanya posisi DML itu di bawah. Nah, setelah DDL. Jadi setelah ada tabelnya, ya, ada database-nya, ada tabelnya, maka kita bisa melakukan manipulation. Ya, kita melakukan pengambilan data mahasiswa atau penambahan data baris dari baris mahasiswa atau pengeditan maupun melakukan penghapusan. Ya, seperti itu. Kemudian DCL, Data Control Language. Nah, di sini setelah tadi diciptakan DDL, kemudian kita bisa memanipulasi, kita juga melakukan kontrol. Ya, kita bisa memberikan hak akses tabel-tabel tersebut yang disesuaikan ya. Jadi nanti bisa disesuaikan siapa nih yang boleh mengakses tabel mahasiswa, siapa yang boleh mengakses, user mana yang bisa mengakses tabel keuangan, user mana yang boleh mengakses tabel-tabel administrasi dan sebagainya. Kita bisa memberikan rule di situ ya, posisinya di situ. Oke, di sini ini pengelompokannya DDL, Data Definition Language, ya merupakan kelompok perintah yang berfungsi untuk mendefinisikan atribut-atribut basis data, tabel, atribut atau kolom, batasan-batasan terhadap suatu atribut, serta hubungan antar tabel. Jadi kita bisa membuat relasi juga. Ya, DDL berkaitan dengan penciptaan atau penghapusan objek dalam basis data. Contohnya, create database, create table, alter table, drop table, drop database. Ya, jadi yang berhubungan dengan penciptaan, penghapusan, sering kita sebutnya DDL, Data Definition Language. Kemudian DML, ya DML adalah kelompok perintah yang berfungsi untuk memanipulasi data basis data, misalnya untuk pengambilan tadi select, bintang, from, tabel mahasiswa seperti itu. Kemudian penyisipan berarti insert into, menambahkan. Kemudian pengubahan, update, ya update set, ya. Kemudian penghapusan data yaitu delete from, tabel mana yang akan dihapus. Ya, perintah-perintah masuk kategori DML adalah select, insert, update, dan delete. Kalau biasanya di pemrograman kita sering menyebutnya CRUD, CRUD, ya. Create, read, update, delete. Create-nya menggunakan insert, read-nya menggunakan select, CRUD, U-nya update, melakukan perubahan data, kemudian D-nya delete, seperti itu. Kemudian ini yang ketiga terakhir, data control language.
DCL berisi perintah untuk mengendalikan pengaksesan data. Pengendalian dapat dilakukan berdasarkan per pengguna, per tabel, per kolom, maupun per operasi yang boleh dilakukan. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi pengguna mana yang boleh mengakses tabel tersebut. Ya, kemudian bisa dibalik. Tabel ini boleh diakses oleh pengguna mana saja, atau si pengguna ini hanya boleh mengakses tabel mana saja, seperti itu. Ya, termasuk sampai per kolom, termasuk sampai query yang boleh dilakukan. Dia hanya boleh insert. Ya, tidak boleh melakukan perubahan data. Hanya tugasnya melakukan insert atau menambah seperti itu. Atau rule-nya yang lebih tinggi, supervisor, dia boleh melakukan perubahan. Ya, atau rule-nya lebih tinggi lagi, sisi owner atau lebih super admin yang bisa melakukan delete. Ya, seperti itu, bisa melakukan semuanya. Ya, kita bisa memberikan grant, kendali pengaksesan data, revoke. Jadi mencabut kemampuan pengaksesan data. Ya, dari user itu kita hapus, kita revoke. Dia tidak bisa mengakses data seperti itu. Ya, kemudian mengunci tabel, lock table, commit, mengendalikan pengeksekusian transaksi yang menyetujui rangkaian perintah yang berhubungan erat dengan perintah yang sebelumnya telah berhasil dilakukan. Kemudian rollback, mengendalikan pengeksekusian transaksi yang membatalkan transaksi yang dilakukan karena adanya kesalahan atau kegagalan pada salah satu rangkaian perintah. Nah, ini salah satunya RDBMS, ya, database relasi ini ada namanya fitur nanti transaksi, ya. Di transaksional ini nanti ada fitur namanya kesalahan. Nah, itu nanti bisa bahaya. Miss contoh mau 1 miliar gitu. Ya, pada saat transaksi jadi masalah. Contoh ya, jaringan internetnya dan sebagainya trouble dan sebagainya. Di si A itu sudah terpotong transaksi 1 miliar seperti itu. Dan si B belum mendapatkan saldo yang ditambahkan 1 miliar. Harusnya dia bertambah 1 miliar. Tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, karena jaringan dan sebagainya, kegagalan sistem dan sebagainya, kalau tidak ada fitur transaction, itu nanti jadi masalah. Saldonya A sudah hilang, B belum bertambah dan akan terjadi kegagalan. Nah, dengan fitur ada namanya transaction, ya, semua transaksi itu akan terjadi masuk, ya, pada saat nanti tadi yang A sudah ngirim, tetapi yang B belum, nanti dia akan terjadi rollback kembali. Ya, tapi kalau yang A sudah ngirim dan B sudah menerima, nanti ada namanya commit. Ya, di situ ada commit. Pada saat commit dua-duanya nanti akan terupdate. Jadi yang A tadi sudah otomatis kehilangan 1 miliar, B sudah ketambahan 1 miliar seperti itu. Yaitu perintahnya adalah commit dan rollback. Kemudian SQL sebagai bahasa, ya, di sini kemampuannya mendefinisikan struktur data, pengubahan data, pengaturan sekuritas dan sebagainya. Kemudian di sini dikatakan bahasanya tidak lengkap karena tidak menyediakan fitur-fitur pengujian kondisi dan pengulangan. Sebenarnya nanti di sini ada yang untuk melakukan fitur-fitur seperti itu, if ataupun repeat atau loop dan sebagainya, biasanya tidak di query langsung, tapi kita menggunakan namanya transact SQL, yaitu bahasa store procedure atau bahasa pemrograman yang query di dalam sebuah database. Nah, di situ nanti ada fitur-fitur tersebut. Ya, tapi kalau di query yang standar memang tidak ada. Tapi kalau untuk kita membuat sebuah program namanya store procedure atau transact SQL biasanya nanti ada seperti itu. Jadi persis kayak pemrograman biasa, coding-coding biasa, tetapi posisinya dia di server bukan di klien. Seperti itu. Nanti di klien hanya mengirimkan parameter dan nanti dia akan mengembalikan return data yang kita inginkan. Ya, kemudian antarmuka SQL terhadap DBMS. Jadi nanti biasanya database-database yang client server atau yang sudah kita kenal itu sudah ada GUI-nya, graphic user interface atau antarmukanya. Ya, jadi nanti itu untuk memudahkan seorang administrator database atau basis data untuk mengelola. Ya, jadi lebih mudah dibandingkan menggunakan script. Sebenarnya bisa menggunakan script murni,
ya semua menggunakan SQL dan sebagainya bisa, tetapi alangkah mudahnya jika itu menggunakan tool ya. Jadi nanti kita tinggal klik dan sebagainya, kita jauh lebih mudah dibandingkan semua kita menggunakan query ya. Tapi secara umum bisa ya, tapi biasanya dari beberapa database itu sudah menyediakan fitur-fitur itu. Jadi nanti memudahkan, tidak semuanya kita buatnya menggunakan create ya dan sebagainya. Kita bisa langsung klik kanan create database, tinggal aja create database, kemudian masukkan nama, oke gitu, nanti sudah ada. Jadi ada user interface-nya yang memudahkan. Kalau zaman dulu memang semua pure menggunakan sintak ya, Anda menggunakan sintak kemudian dieksekusi ya. SQL sebagai bahasa interaktif ya, pengguna dapat memberikan perintah-perintah untuk mengakses basis data yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang hanya digunakan saat itu juga. Oke, kemudian SQL sebagai bahasa pemrograman basis data. Nah ini tadi yang saya singgung, jadi kalau sudah pemrograman basis data, berarti nanti bahasanya seperti tadi, Transact SQL itu lokasinya di database servernya. Ya, jadi seperti itu. Jadi di database servernya, nanti kita hanya mengirim parameter. Beda sebagai client server. Kalau client server ini biasanya nanti bahasa-bahasanya kita tanam di aplikasi. Ya, jadi nanti permintaannya dari aplikasi kemudian mengembalikan ke aplikasi. Tapi kalau yang ditanam di dalam server, nanti dari aplikasi hanya mengirim parameter saja. Ya, seperti tadi select bintang from tabel mahasiswa di mana NIM-nya bukan NIM, yang semester 5 nanti kan keluar. Berarti ada permintaan dulu. Setelah ada permintaan diolah, diambil permintaan itu kemudian dikirim. Ya, permintaannya ada satu baris perintah SQL. Ya, tapi kalau yang modelnya pemrogramannya di basis data, perintah select bintang from-nya tadi itu posisinya di server, bukan posisi di kliennya. Jadi yang kita kirim apa? Hanya parameternya aja. Yang di server tulisannya select bintang from tabel mahasiswa where parameter, where semester sama dengan parameter. Parameternya itu belum kita isi. Lah nanti yang isi dari mana? Dari klien yang mengirimkan contoh angka 5. Nah nanti sana mengembalikan angka 5. Seperti itu konsepnya. Jadi mereka yang bekerja, server yang bekerja, bukan dari kliennya yang mengirim sudah bekerja dulu, melakukan perintah query, kemudian dikirim, setelah dikirim hasilnya dikembali lagi, diolah lagi. Kalau yang sekarang kan konsepnya seperti itu. Oke, di sini DBMS menyediakan program khusus. Nah, ini utilitas atau utility seperti tadi, pembuatan tabel, penghapusan, perubahan, penambahan data, perubahan data, penghapusan data itu sangat mudah. Ya, sangat mudah kita bisa melakukannya. Ada GUI-nya, berbasis GUI, graphic user interface. Ya, ada juga nanti perintah yang benar-benar command line. Kita menggunakan query juga ada. Itu yang kadang ada beberapa ya, seorang database administrator memang lebih senang menggunakan query language ya, atau memang beberapa, tidak semua bisa dilakukan menggunakan graphic user, menggunakan GUI ya. Jadi ada kalanya memang kita menggunakan langsung command line ya. Jadi kalau mau membuat baris perintah yang banyak dan sebagainya, dieksekusi sangat cepat, yaitu kita menggunakan command line. Oke, elemen-elemen SQL ini ada pernyataan ya, perintah SQL-nya seperti itu. Kemudian namanya, nama objeknya di DBMS tadi, nama tabel, kolom, pengguna. Kemudian tipe data. Ya, tipe data itu nanti kalau Anda mau membuat sebuah atribut atau kolom ya di dalam sebuah tabel, setelah nanti Anda membuat database-nya, kemudian setelah membuat database tabel, di dalam tabel itu kan ada kolom-kolom, nah itu harus benar tipe datanya. Jadi tipe datanya itu range-nya sangat banyak, dari integer, dari double, dari teks dan sebagainya, image atau apapun, long text, karakter dan sebagainya, itu harus ditentukan ya. Jangan sampai nanti kita menentukannya salah. Kalau untuk perhitungan, contoh perhitungan nilai, tapi Anda masukkan di situ image tipe datanya, kan nanti tidak akan tidak maksimal seperti itu. Ya, kalau ada perhitungan yang
berhubungan dengan nilainya yang ada koma. Anda masukkan integer yang bilangan bulat. Itu juga tidak maksimal. Bisa. Tapi nanti dia otomatis selalu dikonvert menjadi bilangan bulat. Ya, seperti itu. Jadi nanti otomatis nanti jadi bulat. Umpamanya 37,4 gitu kan. Otomatis jadi 37 atau 37,8. Dia naik ke 38. Nah, itu kan tidak presisi. Padahal kita butuh yang presisi. Ya, seperti itu. Kemudian ini elemen SQL konstanta. Ya, jadi kita bisa mendeklar sebuah konstanta di situ. Kemudian kita bisa memberikan ekspresi, ya nilai ekspresi untuk menghitung. Nah, kemudian ada bawaan, fungsi bawaan. Jadi seperti di Excel itu ada namanya min, max, average, nah, kemudian dan sebagainya. Jadi ada fungsi-fungsi yang kita bisa pakai. Kita tidak usah menggunakan atau membuat, tapi kita bisa langsung menggunakan. Nah, kemudian yang terakhir, integrasi dan relasi tabel. Ya, jadi kenapa integrasi itu dan relasi itu sangat penting karena untuk konsistensi. Ya, jangan sampai sebuah data nanti akan tidak konsisten dalam artian gini. Jangan sampai nanti induknya atau master detail itu, masternya hilang, kemudian detailnya masih ada, itu kan jadi masalah. Contoh, masternya adalah tabel mahasiswa. Di situ ada relasi-relasi terhadap nilai mata kuliah dan sebagainya. Dan nanti kalau ada penghapusan data di mahasiswa, ya itu nanti akan terjadi masalah pada tabel-tabel yang berrelasi dengan dia. Nah, dengan tabel mahasiswa, contoh tabel nilai, tabel keuangan, ya dan sebagainya nanti tidak punya induknya karena dia berrelasi dengan NIM kan. Nah, itu nanti harus dilakukan relasi. Jadi dia tidak akan bisa menghapus atau merubah jika masih ada transaksi di bawahnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau melakukan penghapusan atau pengubahan atau apapun, dia harus tidak ada relasinya, tidak ada data yang terkait seperti itu. Jadi datanya bisa dihapus dulu yang di sisi tabel, sisi tabel detail atau apa seperti itu. Jadi untuk konsisten. Jadi jangan sampai nanti itu jadi masalah. Ya nanti kalau yang dihapus nilai-nilainya dulu semua, baru nanti kita bisa menghapus mahasiswa. Secara konsep kan seperti itu. Jadi kita harus menghapus semua yang berelasi dulu, baru nanti tabel dari masternya yang kita bisa hapus. Ya seperti itu. Ya itu salah satu apa itu SQL. Ya jadi nanti Anda pasti akan sering berkenalan dengan ini. Nah, ini contoh tipe pengintegrasian data. Keintegrasian data entitas, entity integrity pada relasi atribut kunci utama tidak boleh nul. Contoh, relasi pegawai, NIP, nama, kemudian alamat, gaji, kepala divisi, NIP tidak boleh kosong atau nul. Nah, seperti itu. Jadi, ada nanti ini di luar relasi tadi ya, ini yang relasi, kemudian yang integrasi. Jadi, kayak kalau mahasiswa itu yang tidak boleh kosong apa? NIM. Ya, kalau penduduk yang tidak boleh kosong apa? NIK. Ya, seperti itu. Pegawai NIP dan sebagainya itu yang sebagai kata kunci. Ya, kemudian keintegrasian referensial. Ya, ini contoh ada relasi pegawai dan divisi seperti tadi yang saya sudah contohkan. NIP, nama, alamat, gaji, kepala divisi. Kepala divisi, keterangan lokasi. Nah, nilai kepala divisi pada pegawai harus mempunyai nilai yang sesuai dengan kepala divisi pada relasi divisi. Jadi nanti harus sama itu relasinya. Ya, kalau tidak sama ya nanti tidak konsisten. Ya, kemudian ini partisipasi entitas pada relationship mengacu pada ketergantungan dan keberadaan atau keharusan atau ketidakharusan keanggotaan dari suatu relationship. Nah, ini constraint, domain constraint. Domain merupakan sekumpulan nilai yang diizinkan untuk satu atau lebih dari satu atribut. Selain DBMS, pengguna dapat juga menspesifikasi domain dari atribut. Contoh, domain jenis kelamin hanya 2 karakter, yaitu laki-laki dan perempuan. Kita bisa setting itu. Kita bisa constraint-kan. Ya, jadi tidak boleh nilai-nilai yang lain. L atau P. Ya, seperti itu. Itu bisa macam-macam. Jadi nanti kita bisa setting, kita tentukan.
Ya, constraint organisasi, enterprise constraint. Constraint itu mengacu pada constraint aplikasi, aturan bisnis yang dispesifikasikan oleh pengguna atau DBA, database administrator. Contoh, gaji staf juru tulis tidak boleh melebihi dari 1000 US dollar. Jadi nanti pada saat input, ya, dia nanti mendeteksi sendiri kalau gaji stafnya di input 1500 US dollar itu otomatis ditolak. Nah, itu kita bisa buat constraint-nya. Ya. Ini relasi tabel. Ya, relasi tabel adalah hubungan antara beberapa tabel. Relasi antara tabel dihubungkan oleh primary key dan foreign key. Untuk membuat relationship, maka masing-masing tabel harus memiliki primary key dan foreign key. Untuk dapat menghubungkan antara tabel induk dan tabel anak, sehingga diperlukan teknik normalisasi terlebih dahulu sebelum membuat relationship antar tabel. Normalisasi merupakan proses pengelompokan data elemen menjadi tabel yang menunjukkan entitas dan relasinya. Nah, ini yang paling penting. Jadi, kalau nanti mau melakukan relasi, kita harus ada hubungannya itu. Ya, jadi dihubungkan dengan key. Ya, key-nya adalah kuncinya itu ada satu sebagai kunci yang utama, ada satu adalah kunci tamu. Ya, seperti tadi, kalau tabel mahasiswa berelasi dengan tabel nilai, kuncinya adalah yang di mahasiswa adalah NIM. Ya, NIM. Kemudian nanti yang di tabel nilai, nanti ada NIM-nya itu masuk di tabel nilai sebagai foreign key, sebagai tabel kunci. Di tabel nilai ada NIM, ada ID-nya sendiri. Itu yang ID utamanya dari dari primary key-nya dia di tabel nilai. Tapi dia adalah tabel kunci yang untuk berelasi dengan tabel mahasiswa, yaitu di situ pasti akan diselipkan sebuah kolom, yaitu kolom NIM. Nah, itu nanti yang akan menjadi relasi bahwa nilai itu tidak perlu harus dikasih nama, tapi cukup aja kasih NIM. Pada saat nanti kita select, kita join, nanti bisa otomatis berelasi seperti itu. Nah, itu nanti memang dibutuhkan sebuah normalisasi, tidak semua langsung digabungkan, karena nanti normalisasi ada sampai bentuk keberapa itu 1, 2, sampai 3, yang penting sudah normal, tidak boleh ada redundant dan sebagainya, seperti itu. Ya. Nah, ini primary key. Tabel primary key yaitu suatu atribut yang tidak hanya mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian, tetapi juga mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Contoh kasus NIM dalam tabel mahasiswa merupakan nilai unik yang tidak mungkin bersifat ganda. Ya, karena setiap mahasiswa memiliki NIM yang berbeda antara mahasiswa yang satu dan mahasiswa yang lain. Itu primary key. Ya, jadi kalau kita di dalam sebuah organisasi, di lingkungan negara ini, kita pakainya NIK. Ya, NIK itu single identity kita. Tidak mungkin sama satu dengan yang lainnya. Kemudian foreign key, yaitu atribut untuk melengkapi relationship dan menunjukkan hubungan antara tabel induk dan tabel anak. Foreign key ditempatkan pada tabel anak. Contoh kasus, ya, di kampus memiliki fakultas teknik biologi, ekonomi, teologi, di mana satu fakultas memiliki banyak mahasiswa, yaitu one to many. Ya, nanti di setiap fakultas itu, ya nanti kalau mau direlasikannya dengan mahasiswa, ya nanti kita harus memberikan relasinya seperti itu. Biarpun kalau dari fakultas ke mahasiswa memang terlalu jauh, biasanya nanti ada ke program studi dulu. Setelah program studi, baru nanti di situ ada mahasiswa, ada tabel mahasiswa, nanti dia biasanya ada relasinya, ya, kode fakultas atau kode program studi. Kalau tidak ada program studi langsung fakultas, ya berarti ada kode fakultas. Lah itu nanti di mahasiswanya, dari satu fakultas bisa dipunyai banyak mahasiswa. Ya, mungkin seperti itu, atau kebalikannya many to one juga nanti bisa. Dan nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti untuk pertemuan berikutnya, bagaimana kita belajar untuk bahasa SQL ini. Oke, kalau ada yang nanti ditanyakan, monggo bisa diinformasikan saja untuk penjelasannya nanti pada waktu pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.